Semangat pagi, salam sehat, sejahtera, bahagia dan mulia untuk Anda kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa baik, alhamdulillah. Anda kita semuanya beruntung pada hari ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Adib dari Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan M3. Kita hadir dalam keadaan sehat pada hari ini, yang berarti bahwa doa Anda, doa kita semuanya telah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa tentang kesehatan. Kita terus berdoa dan berusaha, mudah-mudahan kesehatan Anda kita semuanya semakin prima sekarang dan di masa yang akan datang. Bersama dengan syukur dan doa ini sepantasnya dan selayaknya Anda juga tidak lupa untuk berdoa dan mendoakan kepada kita, anggota keluarga kita, warga, sahabat, kerabat, masyarakat, sejawat, bangsa dan negara Indonesia yang di sana sini terdapat keluhan sakit, baik sakit lahir maupun batin. Kita berdoa dan mendoakan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa segera memberikan kesembuhan. Kita terus patuh kepada protokol kesehatan di masa pandemi ini agar coronavirus 19 corona segera sirna dari bumi Nusantara dan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktek Merdeka Belajar MB dan Kampus Merdeka KM di kampus perguruan tinggi. MB KM merupakan inovasi gagasan dan kebijakan yang diusung oleh Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan MBKM di kampus perguruan tinggi? Berikut ini saya sampaikan uraiannya. Menuju pada uraian tersebut, harap tidak lupa Anda memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol like dan share, menghidupkan tanda lonceng, dan menekan subscribe. Ucapan terima kasih saya kepada Anda yang sudah melaksanakannya, kepada yang belum segera menekan tombol subscribe untuk mendukung pengembangan channel yang lebih maksimal. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM. Untuk KM Kampus Merdeka saya akan sampaikan insya Allah pada kesempatan yang berbeda. Untuk Merdeka Belajar, bagaimana model praktek Merdeka Belajar ini di kampus perguruan tinggi? Ikutilah lebih detailnya dan akan saya sampaikan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut kepada Merdeka Belajar. Jadi ini konsep yang diusung oleh Mas Menteri, memang Merdeka Belajar. Apa sih pengertian Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar jadi apa? Akhirnya Merdeka Belajar itu menjadi penting. Lalu bagian yang kedua tentang bagaimana model atau bentuk Merdeka Belajar ini. Ya, prakteknya bagaimana ini? Nah, untuk praktek ini setelah memahami konsep, kita melaksanakan pembelajaran di pengalaman di Universitas Erlangga. Saya akan menyampaikan poin-poin penting saja, singkat. Ya, kalau di sana sini terdapat tambahan itu berarti sesuatu yang sangat penting. Jadi Merdeka Belajar, merdeka itu sesungguhnya adalah, adakah Merdeka Belajar? Merdeka itu ada Merdeka Belajar. Nah, jadi apa sih merdeka? What is the free? Kemerdekaan itu freedom. Ada kemerdekaan itu. Nah, Iwan Illich memang mengusung konsep, Ivan Illich itu mengusung konsep tentang bebas dari sekolah. Jadi merdeka, bebas dari sekolah. Apakah itu yang diinginkan? Nah, kita kan sudah di sekolah ini. Jadi merdeka itu sesungguhnya bebas. Jadi Merdeka Belajar, bebas belajar. Ya, dalam konteks apa Merdeka Belajar ini akan kita pahami. Jadi bebas itu, kebebasan itu freedom. Kemerdekaan, jadi merdeka itu adalah independen. Adakah belajar itu independen, mandiri? Iya, dalam konteks pembelajaran ini terstruktur, tidak bisa. Pada poin-poin konteks tertentu nanti akan saya sampaikan. Di sanalah Merdeka Belajar itu. Jadi merdeka, freedom, merdeka semerdeka-merdekanya, bebas sebebas-bebasnya juga tidak terjadi.
kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan yang lain. Jadi kebebasan dalam konteks Merdeka Belajar ini. Nah, jadi di Merdeka Belajar yang disebutkan oleh Pak Menteri ini sesungguhnya dalam praktek sudah dilaksanakan di Universitas Airlangga melalui mata kuliah wajib universitas. Jadi mata kuliah wajib umum ya, melalui mata kuliah wajib umum. Nih, mata kuliah wajib umum ini merupakan mata kuliah wajib nasional dimandatkan oleh negara melalui undang-undang. Siapapun warga negara bangsa apapun yang belajar di Indonesia di program vokasi atau S1 dan S1, maka baik regional nasional maupun regional internasional, ya, peserta mahasiswa ini sejumlah diantaranya dari luar negeri. Anda jika dari luar negeri, maka wajib mengambil mata kuliah wajib nasional. Itu antara lain adalah pendidikan. 4 mata kuliah wajib nasional yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan yang kita belajarin, dan pendidikan bahasa Indonesia. Itu PKN singkatannya merupakan mata kuliah pendidikan. Jadi terdapat learning, terdapat value yang kita usung, terdapat karakter di sana. Nah, jadi Merdeka Belajar di Universitas Airlangga sudah dilaksanakan pada 3 tahun terakhir dalam prakteknya itu melalui PBL ini, Project Based Learning. Nah, jadi bagian-bagian itu yang akan kami sampaikan menurut project inilah. Maka Anda merdeka. Merdekanya di mana? Merdekanya adalah pada bagian berikut. Nah, saya melanjutkan, jadi PBL ini adalah in action, prakteknya Merdeka Belajar di kampus itu. Kompetensinya apa? Di Universitas Airlangga dirancang kompetensinya adalah mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran PBL ini dapat menerapkan konsep atau teori pada topik mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk 1. Video atau video blog atau vlog ya, yang diunggah di dalam channel YouTube. Jadi kita semuanya itu menyiapkan menjadi YouTuber. Karena itu jangan lupa like, share, aktifkan bunyi lonceng, dan subscribe termasuk channel Edugrafi TV ini. Nah, jadi pertama adalah video, yang kedua adalah makalah. Yang video dan makalah itu merupakan terapan dari pemantapan karakter bangsa yang religius, sebagai cerminan dari karakter bangsa yang religius, humanis, dan nasionalis. Nah, maksud dilaksanakan PBL ini adalah sebagai bagian dari bentuk model pembelajaran Merdeka Belajar. Dalam konteks apa Merdeka Belajar itu? Kita ikuti setelah yang satu ini. Jadi pada mata kuliah MKWU, pembelajaran kita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Airlangga dengan bimbingan dosen. Jadi bebasnya itu adalah bimbingan. Tutorial pembimbingan ini adalah merupakan bagian dari frame, bagian dari ranah, bagian dari koridor yang mengantarkan Anda melaksanakan kegiatan secara bebas ini. Jadi Merdeka Belajar ini. Saya lanjut saja. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dirancang sedemikian rupa di Universitas Airlangga ini bahwa pengayaan materi itu selesai sampai pada pertemuan 10. Pekan ini Anda melaksanakan pembelajaran dengan tema ketaatan pajak atau kesadaran pajak. Sebelum-sebelumnya 8 pokok bahasan sudah Anda bahas itu dengan dosen, dengan pembimbing, dengan pengajar. Ya, dimantapkan di sana. Ya, dikuatkan di sana, dikayakan di sana. Nah, pada pertemuan ke-11 mulai ini adalah PBL. PBL ini Problem Based Learning. Ini sudah kita sepakat dalam kontrak, dan kita sekarang itu melakukan tutorial pembimbingan menuju kepada PBL ini. Jadi Merdeka Belajar dengan bimbingan dosen, itu merdeka dalam konteks. Saya masuk kepada saja panduan untuk pembuatan PBL sebagai pengantar. Jadi PBL ini ditetapkan untuk koridornya, frame-nya, ditetapkan tema. Lalu disebutkan topiknya apa,
lalu judulnya. Dalam konteks judul inilah Anda merdeka. Anda searching, Anda innovating, Anda ya, dalam konteks inilah merdeka Anda. Merdekanya itu berdasarkan atas koridor, atas topik yang sudah ditetapkan dalam pengayaan materi itu dengan tema yang ditetapkan. Nah, tema pada semester Gasal 2020-2021 ini adalah kita usung pendidikan karakter. Peran mahasiswa dalam memantapkan sinergitas melawan pandemi COVID-19 di era new normal. Topiknya apa? Jadi kesemuanya Anda menyusun PBL ini dengan menuju kepada pelabuhan yang sama, ya, tema yang sama di dalam koridor tema ini. Lalu topiknya, topiknya ini adalah mengambil satu di antara 8 topik yang sudah Anda bahas. Kelompoknya sudah dibuat sejak Anda buat sejak kuliah perdana itu, dan Anda sudah presentasi topik-topik tersebut. Nah, topik-topik itu 8 topik yang disediakan adalah pertama, identitas nasional, nasionalisme Indonesia, dan politik identitas. Kedua, negara dan konstitusi serta hubungan negara dengan warga negara. Ketiga, demokrasi di Indonesia, negara hukum dan HAM. Keempat, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, dan ideologi global. Kelima, otonomi daerah, undang-undang desa, jadi membangun dari desa, dari pinggiran, dari terpencil, dari terdepan maksudnya dari negara yang lain, ya, tetangga. Nah, jadi bela negara, perdamaian dunia. Yang keenam adalah integrasi nasional, INAS. Yang nomor 1 itu identitas nasional, INAS. Yang keenam adalah INAS, identitas nasional, integrasi nasional. Yang ketujuh adalah pendidikan anti korupsi. Ke-8 terakhir kemarin Anda membahas tentang ketaatan atau kesadaran pajak. Nah, judul ini, buatlah judul, Anda membuat judul itu secara bebas dalam konteks judul ini. Dinaungi oleh topik dan koridornya adalah tema. Tentukan pilih judul yang aktual dan signifikan. Oke, referensi yang digunakan, anjuran kami adalah buku yang ditulis sebagai rambu-rambu itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kemendikbud Dikti, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016. Buku itu berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan ke-1. Referensinya pada topik menerapkan konsep-konsep itu pada poin tersebut. Itu rambu-rambunya. Saya lanjut kepada, jadi apa outcome-nya PBL ini? 2 hal. Produknya itu apa yang Anda buat, dan dibimbing oleh dosen, Anda laporkan. Ada 2 saja. Pertama adalah video yang diunggah di YouTube. Anda menjadi YouTuber. Lalu yang kedua adalah makalah. Makalah itu topiknya sama, judulnya sama. Jadi video itu dalam audio visual, makalah itu adalah narasi makalah yang lekat dengan tradisi akademik ini. Nah, ini dikerjakan dalam kelompok kecil. Ya, kelompok kecil ya, kelompok-kelompok yang sudah Anda sebutkan. Karenanya di antara kelompok mungkin topik 1 lebih dari 1 kelompok, tiap kelompok itu 2, misalnya 1A, 1B, maka boleh judulnya itu berbeda. Ya, sebaiknya memang berbeda karena kelompok kecil mudah judul sejumlah 4-5 orang itu mensinergikan lebih mudah. Saya lanjut kepada tutorial panduan pembuatan tugas PBL dalam bentuk video. Konten video, sistematikanya video itu terdapat 3 hal. Pertama adalah bagian awal, yang kedua bagian inti, yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian awal itu terdiri dari cover, ya, di sana terdapat tema, topik, judul, nama Anda, NIM dari anggota kelompok. Menyampaikan ucapan pembuka salam dari anggota kelompok yang menekankan bahwa pembuatan analisis ini untuk kepentingan studi pendidikan kewarganegaraan. Nomor 2, bagian inti. Bagian inti ini berisi penerapan perwujudan karakter kewarganegaraan Indonesia
karakternya itu yang religius, yang humanis, dan nasionalis. Meliputi apa saja? Hal apa saja yang unik terkait fitur perilaku karakter kewarganegaraan Indonesia yang dideskripsikan, yang sekiranya dapat menjadi pembeda dengan artikel dengan karakter kepribadian lain. Lakukan sebelumnya dengan studi terdahulu. Jadi preview studies itu pada video-video dengan judul yang serupa itu Anda lakukan. Nomor B, hal apa yang melatar belakangi lahirnya judul fitur karakter kewarganegaraan Indonesia tersebut? Karena itu perlu dibuat proposal ya, merencanakan. PBL ini dilaksanakan dalam 4 hal saja, 4 pertemuan saja. Yang C, hal apa yang menjadi tantangan atau penyebab terjadinya dinamika, konflik, friksi sehubungan dengan pemberlakuan fitur karakter kewarganegaraan Indonesia tersebut. Yang D, hal apa yang berpotensi membuat karakter kewarganegaraan Indonesia itu menjadi kuat atau sukses. E, apa saja yang menurut kelompok Anda berpotensi mendukung tercapainya pemantapan bagi karakter warga Indonesia yang cerdas dan bermula-mula, excellent with morality. Yang bagian F, menurut kelompok Anda, hal apa saja yang sekiranya dapat digunakan untuk menghubungkan antara values, nilai-nilai ajaran, norma-norma, norma Pancasila, bangsa Indonesia, dan misi dari karakter kewarganegaraan Indonesia tersebut. Nah, itu bagian isi, bagian penutupnya adalah simpulan, memuat pernyataan simpulan. Apa saja bagian simpulan ini? Masih pada video. Pada bagian pertama, simpulan itu adalah bagian penutup. 1. Ini ucapan pernyataan bahwa ia adalah tanggung jawab tim penyusun. Contoh, pernyataan penyusun. Kami selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa 1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Jadi karakter bertanggung jawab. Yang kedua, seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu kompetensinya. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, berat sebelah, segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk S1, kodenya adalah NOP 104 dan untuk vokasi itu NOP 003. Itu bagian penutup yang pertama. Bagian penutup yang kedua adalah berisi logo Universitas Airlangga. Di bawah logo tertera tulisan MKWU, mata kuliah wajib umum Universitas Airlangga, dan tahun produksi, jadi identitas kelembagaan. Ucapan terima kasih itu bebas. Contohnya adalah terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada tim editing, kepada orang tua, dan siapa saja yang berkontribusi positif terhadap pembentukan atau pembuatan video tersebut. Bagian yang ketiga terakhir, penutup, adalah bagian penutup ini jangan lupa Anda juga memberikan hashtag, jadi tanda pagar bagian penutup itu. Tanda pagar ini adalah untuk memantapkan 3 hal. YouTube itu requirement-nya mensyaratkan maksimal 3 hal, lebih dari tidak bisa. Karena itu saran kami adalah owner hebat. Kemudian yang kedua, etnografi TV ini didukung sebagai bagian dari pembelajaran. Lalu komunitas YouTuber Unair. Oke, jadi itu tentang video. Saya lanjut, videonya sudah selesai. Kalau begitu kita sampai kepada masih full di video. Itu ketentuan tentang upload, tadi prosesnya. Pada upload ini, saat mengupload YouTube, pada bagian deskripsi harus memuat penjelasan tentang fitur, fokus pada tema karakter, pendidikan karakter, peran mahasiswa dalam memantapkan sinergitas melawan pandemi COVID-19 di era new normal. 2. Konten berlokasi di Nusantara, Indonesia ya, merupakan hasil penelusuran
dan pengolahan informasi ilmiah ke dalam bentuk virtual. 3. Konten video atau vlog disetting terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Keempat, pada bagian deskripsi diberi link ke alamat web UNER. Dan nanti MKWU webnya akan kita sampaikan lebih lanjut. www.uner.ac.id. Pada bagian deskripsi diberi alamat blog, nama-nama mahasiswa, blog, kalian aktifkan blog Anda. Contoh ya pada http Dinda, Andinda dan semacamnya ini ya. Ini contoh. Silakan dibaca. Nomor 6, judul titel harus mencerminkan pendidikan karakter sebagai kata kunci. Contoh, fitur identitas nasional dan identitas politik, identitas negara dan konstitusi dan seterusnya. 7, tugas diserahkan dalam bentuk link YouTube ke alamat email mkwu.uner.gmail.com. CC-nya kepada saya muh.adib@visip.uner.ac.id dan atau juga dosen pengampu, dosen pengajar Anda yang pada subjek ditulis vlog atau video PKN, nomor kelompok Anda berapa, judulnya apa. Itu dikirim ke email. Dapat juga jadikan satu dikirimkan melalui Google Drive ya. Itu teknis. Yang ke-8, tugas kelompok dikumpulkan pada pertemuan ke-13. Jadi Anda punya waktu pertemuan ke-11, 12, 13 Merdeka Belajar dikasih kesempatan 3 minggu penuh, semacam KKN begitu, kuliah kerja nyata. 2 pekan sebelum UAS. Jadi pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14 itu review tentang tugas-tugas Anda. Setelah itu adalah ujian akhir semester. Kita lanjutkan pada berikutnya adalah yang tidak boleh saat mengupload YouTube. 1. No. Ya, tidak diperbolehkan. 1. Memberikan titel deskripsi lain selain yang diarahkan pada panduan ini. Perhatikan tema dan topik. Judul Merdeka Bebas. Nomor 2, memberikan deskripsi yang memojokkan, diskriminatif, menjelek-jelekkan, menyerang, menistakan pihak lain. Ketiga, memberikan analisis dalam perspektif yang lain selain pada konteks pendidikan kewarganegaraan yang memantapkan kepribadian karakter warga negara yang cerdas dan bermoral mulia. 4, memberikan identitas lain pada deskripsi selain keterangan pada link web UNER ya, atau blog UNER, blog mahasiswa UNER. Yang kelima, pada halaman judul titel adalah deskripsi tidak diperkenankan memuat isu SARA. SARA itu akronim dari mempertentangkan antara suku, agama, ras antar golongan. SARA tidak boleh, isu SARA, SARU juga tidak boleh. Itu pornografi atau hal-hal lain yang dapat dimaknai negatif. Keenam, dilarang memberikan analisis dangkal ala kadarnya yang dapat memicu kesalahpahaman terkait dengan isu-isu negatif yang sedemikian rupa turut dilontarkan oleh tim atau anggota tim penyusun ke dalam konten. Misalnya sebutan. Oke, saya lanjutkan saja. Pada videonya selesai, sekarang makalah. Ini produk nomor 2. Makalah disusun, itu narasi. Sistematika makalah disusun menjadi 3 bagian saja. Pertama adalah bagian awal. Pada bagian awal itu, halaman pertama itu cover berisi tema. Ya. Jadi PBL, jadi PBL Project Based Learning, ya program kita ini. Tema, topik, judul, nama, NIM, nomor induk mahasiswa dari anggota kelompok, identitas kelembagaan itu di bagian bawah, yaitu Universitas Al-Anggam, mantu kuliah wajib umum, ya. Semester gasal 2020-2021, November 2020 misalnya, atau Desember 2020.
Lalu setelah cover, kata pengantar, lalu pernyataan tidak plagiat, ditantangani, abstrak, lalu daftar isi. Nah, setelah itu bagian inti. Itu laporan PBL isinya. Isinya dalamnya ada logbook. Yang nomor 2 adalah deskripsi PBL. Itu deskripsi praktis yang pertama. Praktek-praktek yang sudah dilakukan itu Anda susun berbasis pada logbook itu. Yang berikutnya adalah tentang deskripsi teoritis. Jadi teoritis ini kembali kepada pokok, pada topik yang diangkat, konsep-konsep dan teori yang sudah dilakukan pengayaan di dalam kelas sebelumnya. Nah, itu bagian inti. Bagian terakhir adalah penutup. Isinya simpulan dan saran, lalu perpustakaan. Bagaimana gambarannya tentang makalah ini? Kita ikuti setelah yang satu ini. Cover. Nah, silakan ini. Di sana template-nya nanti tanyakan konfirmasi kepada dosen pembimbing, dosen pengampu ya. Template PBL, tugas kelompok 1. Nah, ini halaman sampul. Project Based Learning PBL, mata kuliah wajib umum UNER. Di sana disebutkan tema, topik, nah judulnya itu ya, judulnya itu silakan dipilih. Contoh adalah arah penyintas asa. Arah penyintas asa, contoh itu ya. Nah, ini deskripsi disusun oleh siapa? Kelompok Anda. Nyatakan aktif dan tidak aktif. Jangan ragu-ragu, anggota kelompok Anda yang tidak aktif, nyatakan saja tidak aktif. Jangan ragu-ragu. Ini adalah pembelajaran pendidikan karakter, praktek pendidikan karakter. Pada bagian akhir adalah identitas kelembagaan. Universitas Airlangga, mata kuliah wajib umum MKWU, semester Gasal 2020-2021, Desember 2020. Itu bagian cover. Selanjutnya adalah bagian kata pengantar. Silakan diisi kata pengantar. Ya, dan seterusnya. Setelah itu kita lanjutkan pada bagian yang disebut sebagai pernyataan tidak plagiat. Ini contoh pernyataan tidak plagiat. Pada template silakan mengikuti. Dianjurkan karena itu pernyataan. Surat pernyataan itu adalah dengan materai. Kalau jumlahnya anggotanya semuanya ya di atas materai ini. Yang lain ya, yang di atas materai antara ketuanya. Ya. Saya lanjut kepada tahap berikutnya adalah abstrak. Jadi pada sistematika bagian sebelum inti tadi ditulis abstrak. 1 halaman saja, 1 spasi. Judulnya tersedia, yang kreatif, yang bebas tadi itu, Merdeka Belajar tadi itu. Lalu nama mahasiswa, nama dosen sebutkan. MKW UNER, semester Gasal 2020-2021. Ini identitas. Lalu alinea pertama, eksplisitkan tujuan dan alasan. Apa sih pentingnya judul itu ada kamu buat? Lalu teorinya apa? Teori yang digunakan mengacu kepada topik yang sudah Anda diskusikan dalam kelompok. Alinea kedua berupa metode atau teknik atau tahapan-tahapan yang Anda lakukan itu apa saja. Alinea yang ketiga adalah hasil. Hasil itu adalah apa hasilnya? Dari menerapkan konsep teori misalnya adalah tentang hak dan kewajiban warga negara hukum dan HAM sebagai misal. Dalam konteks sinergitas melawan atau mengelola COVID-19. Nah, bagian terakhir adalah 3-4 kata. Saran saya adalah 3-4 kata ini yang tidak terdapat pada judul. 3-4 kata itu mengacu kepada konsep dan teori. Karena itu menerapkan teorinya kelihatan ketika tereksplisitkan pada kata kunci namanya keyword itu. Saya lanjut. Ini abstrak, gambaran umumnya, lalu daftar isi silakan untuk mengetahui supaya kelihatan di sana halaman berapa. Dosen Anda mereview, membacanya itu akan kelihatan. Oh, ini bagian awal, ini bagian inti, ini bagian penutup. Sistematikanya tersebut. Pada bagian berikutnya adalah tentang bagian isi. Nah, ini laporan PBL bagian isi. Logbook. Logbook itu kegiatan yang Anda lakukan, itu didata semuanya. Anda berdatang dari masa pandemi ini dengan daring di berbagai kabupaten, kota, provinsi, bahkan luar negeri. Apa saja kegiatan Anda? Apa saja kegiatannya? Tuliskan nomor 1 kegiatannya, menyusun, menentukan judul sebagai misal. Siapa saja terlibat, kegiatannya apa saja, Anda berkontribusi, si A, si B berkontribusi apa saja, hasilnya apa saja. Lalu tempatnya itu detail sebutkan.
waktu, tempat, melalui apa saja, media apa saja, daring, lalu memberikan keterangan. Itu di logbook. Logbook inilah yang kemudian dideskripsikan ke dalam apa yang disebut sebagai deskripsi PBL. Nah, ini bagian nomor 2, deskripsi proyek, deskripsi praktis. Nah, Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang secara detail kepada template disampaikan oleh dosen Anda. Misalnya, pada bagian ini adalah pada bagian apa saja yang dan mengapa topik tersebut penting. Proyek ini penting bagi Anda. Jadi signifikansinya, pentingnya apa sih? Kenapa penting judul itu? Jadi mengacu pada judul yang Anda pilih secara merdeka itu. Apa kontribusi Anda? Nomor 2, tidak dikelompok pada proyek ini. 3, pelajaran positif apa sajakah yang Anda peroleh dari proyek ini, PBL ini. 4, hal konkret yang terkait, yang terbaik, hal konkret yang terbaik apa sajakah yang sudah Anda temukan, Anda lakukan. 5, saran apa sajakah yang selayaknya dilakukan oleh siapa dan kepada siapa dalam kasus judul PBL tersebut. Misalnya sarannya itu adalah saran akademik kaitannya dengan topik tersebut. Konsep dan teori itu, saran Anda tentang teori itu apa. Lalu saran praktisnya adalah kepada pihak-pihak yang terkait, stakeholder di dalam penanganan atau perlawanan COVID-19 itu. Siapa saja? Misalnya eksekutif, misalnya legislatif, misalnya yudikatif, kemudian dunia usaha, lalu swasta nasional, NGO, non-government organization. Apa saran Anda untuk bersama-sama meningkatkan sinergitas, akan ketemu sinergitas pada stakeholder itu. Nah, yang kedua, yang pertama tadi deskripsi praktis, yang nomor 2 adalah deskripsi teoritis atau konseptual yang digunakan di dalam video vlog. Jawablah pertanyaan berikut ini dalam bentuk narasi uraian. 1. Poin-poin konsep penting yang digunakan sebagai analisis dalam PBL ini tuliskan secara singkat, ya referensi. Jadi saat bagian ini tuliskan misalnya Kemendikbud 2016 halaman 78, uraikan detailnya dan susun pada bagian detailnya disusun pada bagian referensi ini. Ini cukup penulis, tahun, dan halaman. Lalu akibat yang selayaknya dilakukan oleh para stakeholder pemangku kepentingan, uraikan penjelasannya. Ini dari konsep itu Anda analisis menggunakan konsep dan teori, referensinya based on evidence, referensi itu dieksplisitkan, dinarasikan di sana. Bagian penutup pada makalah ini, deskripsi ini adalah sebagai penutup, tulislah 1 simpulan. Apa simpulannya kalau begitu Anda temukan? Mensinergikan dalam topik tersebut, mensinergikan kekuatan-kekuatan berbagai pihak. Lalu saran Anda 2 hal atas penyelenggaraan pembelajaran ini. Jadi saran Anda kepada para stakeholder itu eksplisitkan di bagian tersebut. Daftar referensi, tulislah secara detail daftar referensi yang dirujuk saja. Jangan gelondongan, sudah ditulis pada daftar referensi. Jadi yang dieksplisitkan pada daftar referensi adalah yang ditulis pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi dalam tulisan tugas PBL ini hanya referensi yang dirujuk yang disertakan dalam daftar referensi, yang tidak dirujuk tidak ditulis. Contohnya adalah tadi sudah saya sebutkan di depan. Ini intinya Kemendiknas 2016 halaman 78, detailnya adalah Kemendiknas Dikti. Ya, Diknas itu tahun 2016, detailnya adalah berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan 1 Dirjen Dikti. Saya masuk kepada terakhir. Jadi pada bagian akhir YouTube Anda jangan lupa menulis hashtagnya. Hashtagnya yang saya kirimkan, yang saya sarankan adalah 3 yang diakui requirement yang persyaratan oleh YouTube itu.
Pertama itu adalah pendidikan karakter. Yang kedua, pendidikan karakter, ya hashtag pendidikan karakter. Ketika Anda upload dengan hashtag pendidikan karakter, maka Anda akan terhubung dengan para pemerhati di nasional dan internasional dalam pendidikan karakter. Yang kedua adalah komunitas YouTuber UNER. Dengan kata lain, saya sudah menginvite Anda sebagai anggota dari komunitas YouTuber UNER. Aktifkan dan terus berkarya. Ini adalah peluang untuk meraih pelatihan memantapkan karakter bangsa. Yang terakhir, jangan lupa Etnografi TV juga Anda dukung. Oke, itu dari tutorial dan apa yang disebut sebagai Merdeka Belajar, model dan prakteknya yang dilaksanakan di Universitas Airlangga pada semester gasal 2020-2021 ini pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu dilaksanakan pada pertemuan 11, pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 dan 14. Jadi Merdeka Belajar itu pada PBL inilah. Saya kira begitu, jangan lupa. Ya, saya kira itu dari saya. Kita akan ketemu, silakan menghubungi dosen masing-masing untuk lebih lanjut penjelasannya. Baik, jangan lupa like and share dan subscribe pada Etnografi TV ini. Para mahasiswa, para dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan para hadirin semuanya yang saya hormati, saya muliakan, begitulah tutorial pendampingan PBL Project Based Learning yang juga sebagai wujud dari Merdeka Belajar dari kampus Universitas Airlangga yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, silakan para mahasiswa menghubungi, mengkomunikasikan, berkonsultasi kepada dosen pengampu di kelasnya masing-masing. Saya Dr. Muhammad Adib menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Juga terima kasih kepada Anda yang telah memberikan dukungan dengan mengklik tanda like, share, telah menghidupkan tanda lonceng, dan subscribe. Kepada Anda yang belum, segera melakukan untuk membangun channel ini. Komen yang konstruktif yang kami juga harapkan. Dari Etnografi TV, untuk hidup dan kehidupan Anda, kita bersama segenap anggota keluarga Anda, teman, sahabat, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang semakin cerdas dan bermoral mulia. Mari kita tingkatkan kemampuan Anda kita semuanya dalam menjaga diri baik-baik, jaga nama baik diri, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik agama, jaga nama baik institusi Universitas Airlangga yang excellent with morality, jaga nama baik teman, sahabat, kerabat, sejawat, masyarakat, bangsa Indonesia. Yang paling akhir, jaga kesehatan masing-masing agar kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mulia. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.